Hai guys, akhirnya, Masya Allah, Rasa cinta kita itu untuk menempa mereka bahwa saking cintanya ibunya, mereka diajarkan untuk yang namanya takut akan azabnya Allah itu aja. Kayak tadi malam dia bilang gini, ibu kita jadi sahabat selamanya ya. Aku tuh cintanya luar biasa sama ibu gitu loh. Jadi kita benar-benar berteman ya, Bi. Lucu. Oh iya. Aku kan nggak boleh pacaran sama Ibi. Ini si Bagas loh. Kenapa? Ya kalau aku pacaran katanya Ibi mati, Ibi pingsan. Gitu. Suatu saat kakak dibuka kesempatan sama Allah dikasih jodoh, terus kakak langsung bilang, Ibi aku mau sama dia. Langsung Ibi nikahin nak ya gitu. Kalau pacaran takutnya nanti dia nggak kuat, dia patah hati, jadi nggak semangat sekolah, jadi nggak ini. Aku takut. Mereka kalau lihat ibunya udah pakai daster seneng banget. Dia seneng lihat ibunya natural di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu. Dan emaknya kalau di rumah kan banyak aja perintilan yang dikerjain ya, Fen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel dan akhirnya setelah hampir 1 jam nyampe juga kita di BSD. Nah sekarang aku udah harus cari ini katanya kafenya cafe D-Lens. Jadi kita harus ke situ dulu. Seru banget pasti ya ngobrol sama Arzetti Bilbina. For your information guys, anaknya 3 dan ibu ini dulu pokoknya kalau tahun 90-an pasti tahu deh, peragawati, model iklan, presenter, dan yang juga sekarang sudah 2 periode di DPR RI. Jadi pasti seru banget. Kita naik ke atas ya guys. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Hai guys, tuh akhirnya coba Ibu Arzetti. Assalamualaikum, Masya Allah. Ini sahabat dekatku nih. Pokoknya setiap keluar negeri selalu sekamar. Gak keluar negeri aja. Iya. Keluar daerah. Pokoknya di Komisi 10 ini my best friend. Ini Masya ibu Allah, yang ini sahabat baik. yang baik banget, Masya Allah. Hatinya baik, luar biasa, bener deh. Pada Akhirnya- saat dia telepon, Z di mana? Kita masih sepedahan, Fer. Gitu. Oke. Jadi guys, hari ini atas permintaan ini narasumber yang luar biasa ya, meskipun sibuk di DPR Karena tapi aku tahu dia kan senang olahraga. Paling bener kalau ngajakin dia ketemu dia olahraga. Oh gitu ya. Jadi pokoknya kita akan seru-seruan. Aku akan ngulik-ngulik seorang Arzetti Bilbina. Ini salah satu perempuan inspirasi di Indonesia. Wah, luar biasa, Dari dunia Masya catwalk, kemudian ke politik. Seru banget ya. Bismillah. Jadi ini hari ini kita akan keliling-keliling guys. Nonton terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Guys, akhirnya aku bisa road bike. This is my first time ya. Biasanya pakai Sally, sepeda lipat. Ini gara-gara ada yang ngeracunin nih Arzetti, jadi aku pakai road bike. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, akhirnya. Masya Allah, ketemu juga sama sahabat saya yang sangat cantik, baik, cerdas, luar biasa. Pokoknya sempurna banget sebagai seorang perempuan. Aduh, ini gak kebalik ya? Hostnya yang mana ya? Kebiasaan. Hostnya gue yang muji narasumber ya. Masya Allah. Jadi guys, inilah dia Arzetti Bilbina. Masya Allah, Vena Melinda, perempuan hebat.
Aduh guys, jadi aku minta waktunya Arzeti itu lumayan. Aduh, ya, Masya Allah. beberapa bulan yang lalu gitu. Lebih ya. banyak sering ketemu arisannya dibandingkan kita mau ketemuannya gitu. Jadi kita nih ikut arisan keluarga Alumni anggota Komisi 10. Komisi 10 DPR RI periode 2014-2019. Dan saya sudah retire. Bukan retired. Akhirnya- Beliau sekarang fokusnya rezekinya di konten dulu. Nanti insya Allah 2024 dia kembali lagi. Amin. Amin. Dan Arzeti masih terus Amin melenggang ke ya Allah, Senayan. bismillah ya Allah. Semoga ketemu lagi sama Vena. Amin. Karena selalu berdua dari dulu. Nempelan dulu. Pokoknya Cin, sekamar ya. Gitu. Jadi hari ini guys, tema kita adalah, aduh nih coba ya, mantan peragawati, aku harus nurut. Jadi tema kita fashionnya fashion apa? Bicycle ya. Bicycle. Apa road bike? Oh, road bike. Jadi kalau beginilah road bike, tuh lihat ya, harus Habis pakai sepedahan helm berdua. ya, meskipun kita di dalam ruangan tetap Bukan, sebetulnya bukan. Karena udah pakai ciput gini ya. Terus kalau dibuka nggak cocok kan buat kontennya Vena Melinda gitu loh. Jadi yang luar biasa, ini kontenmu tuh luar biasa, menginspirasi sekali. Jadi setiap menonton itu pasti ngeliat narasumbernya tuh aku sampai terenyuh gitu loh. Luar biasa menginspirasi semuanya. Alhamdulillah. Dan kali ini Arzeti Bilbina hadir di Vena Melinda Channel, dan aku sekarang pengen tahu ya, ini dari sejarah kita, back to your history ya. Kan dari Padang kan? Ya dari Padang, orang awak. Nah, coba perkenalkan dong pakai bahasa Masya Padang. Allah. Ayo. Assalamualaikum. Iko padusinan nanca, hatinya elo. Artinya? Perempuan cantik, hatinya baik. Oh, jadi ini asli Padang? Asli Padang, ibu bapak Padang. Oh gitu. Vena Bali ya? Aku Bali. Arzeti itu punya 3 anak. Dan kalau nggak salah 3-tiganya itu sekolahnya di pondok. Pesantren. Dua ya. Tinggal yang kecil Tinggal kan? yang kecil. Kenapa? Yang 2 itu anak laki. Tak pikir anak laki ini kan pasti modelnya dia adalah menjadi imam, di mana imam itu dilihat dari takutnya dia kepada Allah. Kalau kita bicara takutnya kepada Allah ya salah satunya adalah belajar tentang apa yang namanya religi agamanya dia. Jadi kalau aku masukin pondok, jadi rutinitasnya 24 jam ya ngaji, terus adab mentadaburi Quran, lebih ke itu sih. Gitu. Karena ilmuku kan kurang, Fen. Gitu. Jadi masih masukin anak-anak ke yang memang orang-orang berhak dan punya kompeten untuk mendidik anak-anak kita secara agamanya kita. Gitu. Jadi itu usia berapa tuh anak-anak? SMP ya, SMP. Itu Bagas dulu Bagas, kan? Bagas, terus Dimas. Habis itu mereka sekarang Bagas ke SMATN di Magelang, terus Dimas sekarang SMA Presiden. Jadi mereka tetap boarding, tapi mereka masuk asrama atau pondok pesantren itu di SMP, SMA mereka tak masukin boarding juga karena tak pikir dengan usia mereka itu kan usia di mana mereka harus banyak pendidikan. Kalau di rumah pasti banyak tolerannya gitu, mau sholat subuh. Bu nanti, Ibi nanti gitu loh. Tapi kalau di boarding mereka ada aturan-aturan di mana mereka harus kuat ngejalanin, dan biasanya kalau dilakukan bersama-sama dengan temen jadi habit buat mereka. Berbeda kalau di rumah kan. Kayak tadi aja pagi kan mau sepeda nih kita sama Vena tadi jam 6 tuh udah goes. Luar biasa. Jadi tadi habis selesai sholat subuh sama langsung ya. tadi dia bilang gini, Ibi mau kemana sih? Mau ketemu Tante Vena gitu. Mau ikut? Enggak. Oh. Jadi pagi-pagi mereka udah nanya, kita habis selesai sholat subuh bareng, aku jalan ketemuan kamu. Enggak, maksudnya kenapa aku tanya, ini kan pasti pendidikan agama khususnya dari orang tuanya Arzeti kepada Arzeti, kemudian diturunkan kepada anak-anaknya lagi. Itu berarti memang sudah menjadi apa ya, pola pendidikan dari keluarga secara turun-temurun ya, bahwa seorang anak mau zamannya berbeda, tapi yang namanya pendidikan agama nomor 1, dan kedua kayaknya pendidikan karakternya dapat juga ya di pondok ya. Jadi mau nggak mau semua combine ya, artinya apa yang kita butuhkan dalam hidup untuk mereka ke depannya menjadi laki-laki yang harus berkompetisi ya, karena hidup itu kan berkompetisi ya, secara tidak sadar. Tapi yang membuat kita menjadi kuat dan mampu untuk bersaing itu yaitu namanya keyakinan dan agama. Selalu takut kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Insya Allah apapun itu dinamika hidup, mereka akan fight, ngejalanin. Dalam satu sisi mungkin mereka berharap mendapatkan A, ternyata dalam perjalanan waktu mereka nggak mendapatkan, tapi mereka kembali lagi, oh ini mungkin jalannya Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Istighfar ke Allah, banyak ikhlas kepada Allah. Jadi mereka sendiri ngejalanin hidup itu nggak bimbang gitu loh, sayang. Jadi kuat lah ya. Artinya mereka nanti kedepannya apapun itu tempaan bagi mereka untuk menata hidup mereka akan survive dengan dirinya sendiri, insya Allah. Karena aku nggak tahu usiaku sampai kapan. Apakah aku mampu untuk terus ngajarkan mereka? Karena aku sendiri ilmunya kurang. Jadi tak pikir ya udah sama-sama. Dan aku juga banyak belajar ke mereka. Jadi kayak kemarin tarawih mereka yang jadi imam, itu sholatnya panjang-panjang banget, masya Allah. Kadang-kadang ibunya yang nanya, nak ini seperti ini ya nak gitu loh. Enggak Bi, harus begini.
Kayak waktu dulu goes gitu ya. Ibi mesti ketutup semua lo Bi, nggak boleh lo Bu kebuka Bi. Iya, walaupun olahraga lo Bi gitu. Jadi mereka yang mengingatkan. Oh, Ini kayak gini nih dia yang beliin, anakku yang beliin. Jadi dia nggak mau ngeliat ibunya kebuka gitu. Jadi benar-benar ternyata hasil dari mereka mondok itu, meskipun akhirnya kita sebagai seorang ibu kan pengennya anak dikerekep gitu Masya Allah, ya. betul. Itu kita banget. Itu kan dilematis banget ya, maksudnya melepas anak di usia nanggung. Gimana waktu itu kalau kangen? Itu sebetulnya gini loh, kesombongan seorang perempuan tuh pengennya anak ini mas saya. Tapi karena aku pikir karena aku saking cintanya sama anak-anak, saya harus ikhlas melepaskan mereka. Aku waktu ngelepasin Bagas ke pondok, aku tuh dimusuhin sama Bagas 2 bulanan, nggak disapa. Sama keluargaku, sama keluarga suamiku juga aku nggak disapa. Karena dipikir aku perempuan yang tega dan kejam untuk misahkan anak di rumah, dilepas untuk mereka dimasukkan ke asrama dibandingkan mereka aku yang didik. Karena kalau aku yang ngedidik, pastinya ada, karena saking cintanya ya, kadang-kadang mau bangunin mereka pagi subuh, Ibi masih ngantuk. Oh ya deh nanti anak ya 15 menit lagi Bi. Iya nak 15 menit lagi. Akhirnya aku nggak disiplin kan ke mereka. Jadi tak pikir biarlah rasa cinta kita itu untuk menempa mereka bahwa saking cintanya ibunya, mereka diajarkan untuk yang namanya takut akan azabnya Allah itu aja. Wow, ini Susah luar ya? biasa loh ya. Masya Allah, Masya Allah. Karena memang kalau seorang ibu apalagi di usia yang ABG lah ya, orang bilang ya. Anak laki pula, aku kan juga punya anak laki. Hebat anakmu ya 2. Alhamdulillah. Dan Veno udah ngelewatin itu semua. Aku ingat banget waktu dia juga saking cintanya sama anak-anaknya dulu nih, saking takut dulu kan, zaman dulu kan masih Farah sama si Bagas kan jauh ya. Farah kan 25 setengah usianya Bagas. Zamannya Vena dulu kan anak-anak kecil tuh harus steril, mandi pakai ini sampai hafal ya. Tapi memang kita kan maksudnya gini, aku kagum ya sama Arzeti, artinya karena aku juga cinta. kagum sama kamu, benar. Iya, tapi ini hebat loh. Karena ini juga hebat juga, anak-anaknya udah sukses. Anakku masih sekolah, anak muda luar biasa loh. Udah setidaknya punya pride yang bisa bantu kamu, bisa ngebanggain udah kamu. Mandiri. Masya Jadi Allah. memang ada ya kelebihan dan kekurangan Amin, ya. amin, Cuma amin, tapi ini benar juga. Berarti artinya kalau kita melepas anak kita di pondok pesantren yang tepat, sebetulnya hasilnya luar biasa banget ya. Kalau nggak salah sekarang Bagas malah meneruskan kakeknya untuk Insya Allah, di pengennya ya. militer kan? Iya insya Allah. Udah kan? Sekarang di sekolah Taruna Nusantara. Masih sekolah kan? Masih sekolah. Tapi nanti kalau lulus arahnya? Amin, dia juga pengen ke sana. Oh. Ibunya sih yang pengen. Oh gitu. Jadi anak-anak ini semua kayak masuk pondok pesantren itu semua gagasan siapa? Ibunya. Oh iya? Enggak, sebetulnya aku pengen, karena aku tahu ilmu agamaku nggak banyak gitu, pengen anak-anak paham gitu, makanya tak masukin asrama boarding ya. Kalau mereka dulu, aku nggak masuk pondok Ibi, karena mereka panik kan. Iya. Ya udah deh, anak-anak milenial kan bahasanya, kalau kita kan dulu beli makanan di warung, kalau mereka kan bahasanya aja, itu kan boarding Ibi, iya boarding. Jangan bilang, iya. Jadi namanya istilah tuh mempengaruhi ya, sugesti ya. Jadi ngomongnya boarding. Jadi intinya pada saat itu kan tadi Arzeti bilang bahwa banyak banget yang menentang. Nah, tadi belum dijawab. Kalau kangen banget, itu ngapain? Kan nggak bisa kapan-kapan kita video call, kan nggak bisa. Nggak bisa, mereka nggak pegang handphone. Oh gitu? Tapi justru karena kangen itu akhirnya Bagas tuh kayak sekarang nih, tiba-tiba aku lagi masak buat dia fotoin, dia videoin. Aku lagi jalan di belakang, dia fotoin. Kak, kok kakak fotoin ibu terus, kok nggak di-share di grup? Nah, enggak, nanti kalau aku kangen Ibi di asrama, aku ngeliat Ibi di situ. Oh, Masya Allah. Jadi buat dia, kebersamaan tuh jadi indah. Jadi kadang-kadang ada susahnya kita itu, ternyata di belakang itu ada hikmah gitu ya. Artinya pada saat aku kangen, dia kangen gitu, momen-momen kita ketemu sebentar itu momen-momen yang sangat mahal banget. Tapi itulah hidup ya. Semua harus kita nikmatin. Nggak segala sesuatu yang kita maukan tuh harus selalu sama-sama. Tapi justru dengan kita nggak bersama itu, bikin mereka tuh lebih berpikiran lebih jauh untuk ke depan. Misalnya gini, Pen. Ayo sayang, ibu pengen buka puasa gitu loh. Keluar yuk. Nggak usah Bi, sayang di rumah aja lebih enak gitu. Jadi mereka tuh lebih apa? Prihatinnya tuh lebih tinggi gitu. Iya. Kadang-kadang emaknya kan pengen nyenengin ya. Enggak Bi, enggak, di rumah aja gitu. Jadi panggilnya apa sih? Ibi. Ibi itu artinya? Ibu sebetulnya. Oh tapi Ibu diganti sama Genis Ibi. Aku bilang kirain Abi apa ini kan? Oh gitu. Kirain Habibi gitu ya. Oh jadi Ibi. Akhirnya dengan mereka mondok mandiri Masya banget Allah, pasti, Masya Allah. kemudian lebih empati ya. Jadi Amin, tidak amin. bersikap yang Empati, seperti anak-anak sekarang yang Perhatian. boros. Oh, Masya Allah. Anak-anak sekarang sih sebetulnya nggak boros. Jadi ya, gimana? sama gitu loh.
mungkin empatinya anak-anak sekarang ini mereka lebih apa ya, lebih masuk lah gitu. Artinya mereka tahu bahwa apa yang mereka harus beli, apa yang tidak, apa yang mereka harus punya, apa yang enggak gitu. Jadi lebih bisa mensortir dirinya kalau aku bilang gitu. Wow, ini positif vibe Masya banget Allah, ya dari Masya seorang Allah. Bismillah. Arzeti Bilbina. Tadi aku mau ngomong hedon, tapi dia bilang, oh jangan kan sampai hedon. Jadi artinya masih mungkin corona juga ya. Akhirnya anak sekarang juga selain produktif dan juga udah bisa menilai mana yang penting, mana yang enggak. Jadi intinya melepaskan anak itu sudah menjadi komitmen Arzeti sebagai seorang ibu dan alhamdulillah berhasil. Amin, Nah, bismillah. kalau yang kecil gimana, Gendis? Gendis Mau karena mondok perempuan juga? Enggak karena Gimana? perempuan dia masuk waktu itu aku kasih pilihan saya mau ke ICM atau mau ke kalau dia mintanya lab school. Oke sayang, lab school ini kan susah masuknya. Kamu mampu nggak berkompetisi gitu. Bismillah ibu, jadi selama setahun waktu dia kelas 3 dia ikut les di dekat lab school juga. Jadi setiap hari dia puterin sekolah sebelum dia pulang dia baca Al-Fatihah. Jadi selalu bilang, Ibi tadi aku udah lewatin lab school, ngapain nak kirim Al-Fatihah? Buat apa? Biar aku masuk situ, biar aku nggak dimasukin di pondok. Oke. Jadi ambisinya karena pengen masuk sana biar nggak dimasukin ibunya di pondok. Nah aku mesti komit ya. Ternyata dia lulus, ya udah aku pikir ya sudah aku komit sebagai ibu masuk ke sana. Tapi memang aku juga mesti agak sedikit keras ya sama anak perempuan karena kadang-kadang kalau mau sholat subuhnya tuh susahnya dibandingkan kakak-kakaknya, ampun. Kadang apalagi dia sekarang udah haid ya, udah menstruasi. Padahal kalau kita lihat kayaknya mensnya udah selesai nih. Sayang, ayo sholat subuh. Aku kan masih haid, Bik. Alasannya ada Alasannya aja ya. ya. Oh, berarti intinya kalau untuk si Gendis enggak ya? Gendis nggak aku masukin boarding karena dia perempuan tadinya, tak pikir gitu ya. Ya Bismillah lah bisa lebih dekat ibunya gitu, sekamar sama ibunya gitu ya. Kalau anak laki kan sekarang dia udah mulai malu sekamar sama ibunya, dia peluk ibunya juga udah malu gitu loh. Terus udah risih gitu. Tapi kalau anak perempuan kan sampai kapanpun, kayak tadi malam dia bilang gini, Ibi kita jadi sahabat selamanya ya. Aku tuh cintanya luar biasa sama ibu gitu loh. Jadi kita benar-benar berteman ya, Bi. Lucu. Oh iya. Wow, jadi ini guys ya, aku juga pengen Fania kan juga Masya Allah loh. Iya, kalau memang anak perempuan itu kata-kata romantisnya banyak ya. Jadi kita kayaknya tersanjung banget gitu. Nah, cuma aku pengen nih ya Arzeti sharing nih, karena kan yang nonton Vena Melinda Channel kebanyakan ibu-ibu muda. Iya, Masya Allah kontennya bagus banget. Masya Allah. Nah, gimana caranya? Ini kan anak di zaman sekarang ini, apalagi anak perempuan. Jagain ya. Kalau tiba-tiba dia jatuh cinta, kan nggak mungkin nggak boleh pacaran. Betul. Nah gimana? Boleh nggak pacaran? Ini bahasanya boleh nggak pacaran? Jangan kan si Gendis, kakaknya yang cowok aja kan kemarin kakaknya bilang, gas, misalnya lagi nih, itu ada cewek cantik, ininya kamu nggak? Aku kan nggak boleh pacaran sama Ibi. Ini si Bagas loh. Kenapa? Ya kalau aku pacaran katanya Ibi mati, Ibi pingsan gitu. Pokoknya nggak boleh pacaran sama Ibi. Ya memang aku bilang ke anak-anak mereka nggak boleh pacaran. Itu benar. Jadi udah ultimatum itu nggak boleh pacaran. Sampai? Ya, bismillah. Ya sampai mereka nanti, aku sampai bilang gini, gini deh nak, suatu saat kakak dibuka kesempatan sama Allah dikasih jodoh, terus kakak langsung bilang, Ibi aku mau sama dia. Langsung Ibi nikahin nak ya gitu. Kalau pacaran takutnya nanti dia nggak kuat, dia patah hati, jadi nggak semangat sekolah, jadi nggak ini. Aku takut karena tipikal kayak ibunya kalau udah jatuh cinta kelepek-kelepeknya minta ampun, jadi takut. Oh gitu. Makanya kalau udah jatuh cinta sama orang tuh bener-bener deh. Kalau misal putus kan kadang-kadang goyang juga, aku takut kalau anakku kayak gitu. Oh jadi ini sampai sehal pacaran, Ibunya ikut itu menjadi satu pembicaraan dan kesepakatan dan akhirnya mereka komit. Ya Bismillah ya semoga mereka komit karena kalau enggak ibunya pingsan. Jadi kalau aku pacaran ibu pingsan, langsung pingsan. Masa itu beneran. Jadi itu nggak apa-apa biar mindsetnya ibunya aku takut apalagi anak-anak sekarang ya, nanti aja deh pacaran tuh pasti ada kok ya, jodoh mereka tuh pasti Allah udah kasih. Belum sanggup. Jadi kayaknya dari hal yang pribadi sekalipun sampai pacaran yang kayaknya buat anak-anak sekarang tuh biasa ya. Seru-seruan ya. Seru-seruan, lucu-lucuan. Sama emaknya itu, enggak. Sama emaknya nggak boleh dan emaknya bilang bukan ancaman sih itu ya, semacam ada resiko lah ya. Betul. Jadi itu anak-anak gimana bisa nerima itu? Kan susah loh Ya, anak Bismillah sekarang. ya Allah. Aku cuma minta pertolongan Allah aja. Aku kekuatannya nggak bisa apa-apa kecuali Allah tolong. Jadi karena mereka tuh cintanya luar biasa sama ibunya. Karena itu tadi karena masuk ke boarding, masuk ke pondok kemarin, bahwa kadang-kadang kalau ibunya lagi diem aja dia udah pada ketakutan nih laki-laki dua itu. Ibu kenapa? Terus aku lihat kakinya dong. Aku lihat di kaki ibunya ada surga loh. Ya kalau ada surga makanya ibu jangan dibikin sedih dong. Enggak, aku nggak akan bikin sedih ibu gitu. Makanya mereka berpikiran kalau gue pacaran ibu gue sedih nih. Jadi ibu gue pingsan, repot gue, mendingan gue nggak usah pacaran gitu.
Ibunya drama ya. Ya ampun, aku jadi merinding loh guys. Masya Maksudnya, Allah. tapi memang berarti bener ya. Aduh sayang ya, Vero sama Atala udah keburu gede gitu, jadi udah nggak bisa lagi dimasukin pondok. Jadi memang ternyata dahsyat banget ya. Bismillah. Ya kayak Vena aja. Aku juga surprise dong lihat Vena gitu ya. Selama ini kan beliau luar biasa aktif sebagai perempuan dengan image yang luar biasa bermacam-macam, pintar, cerdas, bisa semua deh gitu loh, sampai salsa dan lain-lain gitu ya. Tapi akhirnya ada satu kesempatan di mana setelah dia punya Fania, dia nutup dirinya semua. Itu kan luar biasa. Iya, nah ini juga, ini sebetulnya ini karena dia nih host ya, susah ya. Jadi saya dicolong mulu ya, baru mau ngomong. Aduh, benar. Tapi gini loh Arzeti, kalau ngomongin hijrahnya seorang Arzeti, banyak kan yang nanya. Karena kan Arzeti itu tadi kan kita baru ngomongin pendidikan agama dari orang tua Arzeti. Kemudian biasanya kalau pendidikan agama udah kuat, mana boleh sih jadi model gitu. Waktu itu kok boleh orang tua mengizinkan kan model itu kan cucu ya di atas panggung ya. Itu kok boleh gitu. Sebetulnya nggak boleh, Ven. Dulu aku tuh kalau ibuku, kakak-kakakku ngizinin ya, cuman saudara-saudaraku yang di Padang waktu itu pernah cover majalah Jakarta itu kan majalah anak laki kan. Iya. Terus aku diteleponin gini, udah cukup gitu loh, apalagi sih, mendingan kamu kan udah selesai S1, udah jadi pegawai negeri aja. Udah nggak usah jadi model. Jadi mereka tuh nggak begitu bangga, nggak begitu senang gitu. Buat mereka ada lebih kebanggaan kalau aku jadi pegawai negeri. Cuman kan karena aku cerita ke kakakku bilang bismillah nak, makanya kamu bismillah dek, makanya kamu hati-hati gitu. Ya udah akhirnya mindsetku, kita jadi model hanya sebatas profesional aja gitu ya kan, profesional. Jadi kalau orang ngebayangin dunia model seperti apa, ternyata enggak ya Fen, setelah kita ada di situ kan. Kayaknya gunjang-ganjing gitu, enggak sama sekali gitu. Enggak nggak sih? Nggak, tapi kan maksudnya dari segi pakaian, kemudian kan model kan kayaknya identik hidupnya mewah, glamor. Itu nggak masalah malahan Enggak, sama Masya Allah. sekali. Dan kita nggak ada di situ ya. Kita cuma pada saat bekerja, kemudian kita pulang, besok kita kuliah, kita bekerja, kita pulang, kuliah, bekerja, pulang, itu aja kehidupan kita. Dan setiap Lebaran itu kita harus pulang ke kampung gitu kan. Pada saat Lebaran di kampung itu istilah kasarnya Fen, kita udah di cover majalah gitu ya, udah punya honor istilah kasarnya, udah bisa beli apa yang kita mau. Sampai di kampung kerjaan kita apa? Masak di dapur. Ada teman kita datang terus bilang, Arsweti datang ya. Oh senangnya punya Arsweti. Tetap nggak pernah dipuji sama ibuku. Tetap aja. Apa kalau mau masak aja disuruh masak dulu. Ini nyapu, kalau nggak disuruh nyapu nggak nyapu gitu. Jadi tetap sama ibuku tuh nggak pernah kita dianggap sebagai seorang model, sebagai orang sebagai bisa kerja. star gitu ya. Tetap aja jadi anaknya, dan selalu di depan kita tuh nggak pernah dipuji. Selalu ada salah. Sampai kadang-kadang gini ke kakakku, ya Allah Nam, padahal kita bisa cari duit sendiri ya Nam, tapi nggak pernah ada pujian. Tapi alhamdulillah, karena itu juga lah mungkin kita survive kali ya. Wah, pernah dipuji. Selalu masak ini tangan kalau udah pulang kampung. Aduh, kuning-kuning di tangannya. Wah, Itu jadi dulu, memang benar ya kalau pendidikan orang tua itu membentuk karakter, dan akhirnya nggak salah juga kalau Arzeti itu punya long term planning ya untuk gitu anak-anak. ya, Iyalah. Bismillah. Buktinya sekarang 2 anak laki benar-benar bisa ya soleh ya, boleh dibilang. Masya itu Allah, kan itu belum ya, yang mencoba iya kan menuju. kalau sampai nggak pacaran di usia ABG tuh hebat loh. Aku boro-boro nyuruh Atala nggak boleh pacaran. Semoga anakku nggak dengar ya. Oh gitu. Nanti komplain. Tapi artinya semua udah berjalan sesuai dengan ekspektasi dong kehidupan ya Allah, Arzeti Bismillah ya Allah, minta tolong Allah. Iya dong, bayangin dari seorang model, presenter, pemain sinetron, model iklan, peragawati catwalk, apalagi tuh banyak banget ya. Mak sih, mak beranak 3 yang pasti ya. Iya, nggak tapi tiba-tiba Iya. switch ke dunia politik. Masya Allah. Nah, Kiblatnya itu- Vena. Oh ya enggak lah. Siapa yang pertama kali menginfluence atau memang tiba-tiba kepingin sendiri nyemplung di politik? Setelah berpikir gini ya, apa yang bisa kita lakukan, kan kita tipikalnya workaholic ya, terus ada kesempatan untuk di situ, ketum minta gitu ya, terus pada saat pendekatan ke partai PKB gitu ya, ternyata luar biasa gitu loh. Alhamdulillah ternyata chemistry kita dapat, dan ternyata jiwa kita juga ada di situ, karena bicara seni dan politik itu kan hampir bersamaan ya sayang ya. Cuman berbeda aja, kalau dulu kita di depan panggung, sekarang kita di belakang panggung. Nah sekarang tuh kerjaannya lebih kepada, dulu kita yang dapat honor, sekarang honornya bukan honor ya, sekarang artinya kita harus ada di masyarakat. Itu aja sih bedanya ya. Kalau kerjanya sama dengan kita dulu ya. Iya. Benar nggak sih? Tapi kan biasanya orang ada satu momentum nih. Apa yang this is time for me to make ya pokoknya effort lah untuk masyarakat. Gitu ya. Aku tuh nggak tipikal seperti itu ya, Ven. Jadi artinya hidup ini buat aku tuh dijalanin aja. Tapi memang pada saat dikasih kesempatan sama Allah tuh total aja di situ. Jadi kalau misal ditanyain dulu waktu di model pengen apa? Enggak, saya fokus dulu di model. Biar orang tahu image kita sebagai model. 10 tahun benar-benar dikasih kerjaan syuting, presenter tuh kita nggak mau ngambil. Karena tak pikir aku fokus dulu di sini. Tahun berapa tuh berarti ya? 90 apa? SMA kelas 1. Iya 90-an lah ya.
Ya 90-an. Berarti 89 lah ya. itu debut pertama model dulu. Ya model dulu 10 tahun baru kemudian ngambil yang lain-lainnya gitu. Setelah orang tahu kita model gitu baru kita bisa ngambil yang lain. Sama dengan di politik ini juga sebetulnya nggak ada planning juga. Habis ini aku ke politik enggak gitu. Tapi semua lebih baik ngalir aja, dijalanin aja. Allah udah takdirin semua. Jadi aku tinggal ngikutin. Jadi benar tuh nggak ada titik turning sampai sekarang aja point ditanyain gitu. planningnya apa. Bismillah jalanin aja kan, karena aku nggak tahu gitu loh. Biar Allah yang sudah punya rencana besar. Yang penting pada saat sekarang dikasih amanah ya Bismillah kita jalanin insya Allah gitu. Allah selalu nuntun gitu aja. Wow, jadi ya, Simple banget ya. Ini hampir 30 menit nih aku ngobrol. Intinya semua perjalanan hidup seorang Arzeti Bilbina itu benar-benar hanya berpegangan kepada Allah. Ya. Nggak ada planning, nggak ada ini, semua ngalir aja. Kadang-kadang kan orang berpikiran pengen mau kesini, enggak. Ke anak-anak pun juga waktu itu aku cuma berpikiran pada saat mereka kecil, umur 5 tahun tak suruh untuk puasa full gitu ya. Jadi aku ingat banget waktu SD Dimas bulan puasa terus gurunya nanya, Dimas sangunya kok nggak dimakan? Aku puasa sampai aku dipanggil sekolahan. Waktu itu umurnya 5 tahun. Dimas puasa ibu? Iya bu, insya Allah doain ya, nggak apa-apa kok. Padahal baru 5 tahun. Baru 5 tahun udah full puasa mereka sampai 30 hari gitu ya. Tapi buat aku karena memang itu pegangan, Fen. Jadi planning kita itu bukan besok saya mau jadi A, besok saya mau jadi B, enggak. Tapi gimana ibadah kita aja yang kita pakai ke Allah, biar Allah yang ngatur semuanya. Karena yakin sekali semua Allah akan berikan yang memang Allah pantas ya. Pantas. Dan kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Tuh, nggak punya rencana aja guys. Bisa jadi model, bisa jadi presenter, bisa jadi anggota DPR RI 2 periode. Jadi sebenarnya hidup simple banget dong. Banget. Aku tuh basic banget kan, sangat basic gitu loh. Lebih kepada ya namanya family gitu ya. Aku lebih nyaman kalau di rumah kayak anak-anak bilang gini. Aku tuh paling senang lihat Ibi kalau pakai daster terus rambut. Jadi mereka kalau lihat ibunya udah pakai daster seneng banget. Dia seneng lihat ibunya natural di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu. Dan emaknya kalau di rumah kan banyak aja perintilan yang dikerjain, dapur lah gitu ya. Wow, jadi nih ya guys ya, kalau misalkan kita lihat Arzeti, nggak salah sih ya, kenapa aku sahabatan ya, karena memang kalau aku ngeliat Arzeti itu orangnya sangat humble ya. Bukannya Vena ya? Enggak, humblean dia. Kalau aku kadang-kadang masih suka muka juteknya kelihatan gitu ya. Bukan muka jutek, karena mukamu tuh muka Bali kan, matanya tuh kan bagus ya. Matanya tuh gede, jadi kayak ngomong tuh kayaknya melotot padahal enggak. Padahal sebetulnya matanya bulat. Jadi ya, jadi Arzeti gini ya, kenapa aku akhirnya pengen Arzeti itu cerita ke masa lalu Arzeti, kemudian cara mendidik anak, supaya kita tuh bisa belajar ya. Sama-sama belajar. Orang-orang sukses juga. Itu ternyata dia tidak punya planning yang berlebihan untuk dirinya setelah sendiri. dirimu melihat begitu banyak perempuan hebatnya. Ini justru dirimu beruntung, Pen. Dirimu ketemu banyak sekali sahabat-sahabat yang bisa dijadikan aku juga belajar loh, jangan salah loh guys, kalau kita punya YouTube channel tuh bukan ngejar AdSense, tapi kita ngejar bagaimana nih si A, si B, si C, ternyata aku baru ngeh loh, kita tuh udah hampir berapa tahun tuh nggak pernah cerita yang kayak begini ya. Padahal kita setiap hari ketemuan. Karena ternyata ya itu, berarti kalau kita berpegang kepada Allah, semua tuh diatur lebih baik ya, daripada perencanaan manusia. Masya Allah, bismillah. Dan seanak-anak kita juga ngerasa nggak sih, Bagas, ya kan, Dimas. Aku tuh terharu loh sama Vena nih. Vena sekarang tuh agamanya luar biasa. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Dan ini nih Arzeti ya, aku boleh ya. Ini banyak banget yang tadi aku Q&A guys, dan banyak banget yang kangen sama Arzeti dan juga pengen nanyain. Tuh, namanya Siti Aisyah 87162019. Ini nomor rumah apa? Siti Aisyah itu nama favoritku banget tuh. Nah, izin tanyain dong sama Mbak Arzeti, jadi peragawati itu sekolah apa otodidak? Nah, itu aku sekolah. Aku tuh lebih percaya segala sesuatu tuh kalau kita mulai dengan yang namanya pendidikan. Karena kalau kita masuk model kita otodidak itu rasanya adab-adabnya tuh kita kurang memahami. Tapi kalau kita sekolah mengenyam pendidikan, insya Allah kita paham banget. Itu yang sebetulnya aku minta ke anak-anak juga untuk mereka selalu fokus dengan yang namanya pendidikan. Karena paling penting pendidikan. Dengan adanya pendidikan kita punya ilmu, karena basically kita beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan itu adalah ilmu ya kan ya. Kalau udah punya ilmu apa aja bisa terselesaikan dengan baik. Padahal kalau dipikir-pikir kan model susahnya di mana sih, Say? Kok harus sekolah tuh? Sekolahnya di mana waktu itu? Aku di Oki. Mbak Oki? Itu juga narasumberku. Oh, jadi sekolah di Padang apa di Jakarta? Di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Aku SMA 6 dulu, terus SMA kelas 1 aku sekolah modeling di Oki.
jadi dari situ dapatlah ilmu itu. Belajar selama 3,5 bulan ya, habis itu advance, jadi basic, advance gitu ya, baru kemudian jadi model. Tapi sambil sekolah waktu itu udah diminta. Tapi memang segala sesuatu itu lebih dapat kita ilmunya kalau kita langsung terjun. Tapi setidaknya kita punya basic ilmu dulu gitu loh. Jadi kemudian kita orang sih ngeliatnya gini, kayaknya enak aja deh lenggak-lenggok gitu ya. Padahal itu sebelum lenggak-lenggok tuh ada catwalk 1, catwalk 2, catwalk 3, step turn, full turn. Terus iya, apa itu? Nggak semudah kalau kita ngeliat itu loh. Gitu. Ya kan? Bingung kan kita? Makanya aku pikir nih, masuk model otodidak aja ya, tapi ternyata enggak. Kualitasnya orang yang sekolah pun dengan yang otodidak itu berbeda. Ya kan ya? Jadi tetap kayak percaya. Vena aja kuliah dulu jadi Putri Indonesia, kuliah, wah luar biasa. Kan akhirnya kelihatan kan berbeda. Gitu. Alhamdulillah. Tapi memang benar sih, aku setuju juga bahwa memang jadi model itu juga nggak mudah, apalagi catwalk ya. Karena ada pakem-pakemnya, bener nggak sih? Itu yang namanya mesti begini ya, ini berapa derajat gitu kan ya, bener nggak sih? Pengennya sih bukan catwalk yang jadi Putri Indonesia. Oh, beda. Tapi memang bener kalau RZT kelihatan ya, itu dia punya body language ya. Kalau di komisi 10 dulu nggak pernah duduknya begini kayak saya gitu ya, terus gini model ya begini kayak Mbak Oki kan gitu bawaannya top deh pokoknya. Ini ada lagi ya. Dari Alia.putri33821189. Mbak Arzeti kan sukses dalam karir politik dan harmonis dalam rumah tangga. Gimana caranya bisa mewujudkan semua itu dan apakah suaminya selalu mendukung apapun kegiatan Mbak Arzeti? Masya Allah, ini pertanyaan buat kita ya, perempuan-perempuan bekerja sebetulnya intinya ya. Jadi artinya seorang perempuan bekerja itu kan jika diniatkan untuk keluarga, insya Allah semua dipermudahkan. Tapi kalau memang niatnya untuk ambisi diri pribadi, pasti banyak kendala dinamika. Tapi karena di sini diniatkan karena untuk pengen punya ilmu, bagaimana mendidik anak, bisa menjadi seorang ibu, seorang perempuan bekerja, seorang istri atau pasangan gitu. Ya Bismillah. Kebetulan kalau ditanyakan triknya apa, yang dilakukan apa, nggak ada. Semua diserahkan sama Allah aja. Semua pasrah sama Allah. Tapi konten-kontennya sebagai seorang ibu dijalankan, kewajiban sebagai hamba dijalankan, insya Allah ya. Kewajiban sebagai pasangan ya dijalankan. Bismillah ya Allah. Kalau misal orang bertanya bahwa dalam rumah tangganya terlihat baik gitu ya, itu masya Allah itu bonus ya. Biar Allah yang nutup aib kita semuanya. Kalau kita sendiri kan masa aduh saya nggak punya ilmunya gitu. Itu semua biar Allah yang punya aturan, Allah yang semua menggerakkan hati orang-orang yang melihat. Tuh. Beda ya jawabannya. Sebenarnya yang cocok jadi Putri Indonesia dia loh. Enggak, jawabannya tuh filosofi kayaknya lucu ya loh. Sahabat sendiri nanya gitu, rasanya malu gitu mau jawab apa ya gitu. Enggak serius. Masya Allah. Tapi enggak, maksudnya gini loh, dari semua jawaban Arzeti itu memang benar-benar melibatkan Allah dalam semua kesuksesan kita. Jarang loh, karena biasanya orang sangat confident bahwa oh ya karena saya begini, tapi dari semua jawaban Arzeti itu selalu oh ya karena Allah, itu juga satu pembelajaran buat aku. Kadang-kadang kita lupa, kadang kita terlalu sombong ya, jadi umat bahwa ini kan gara-gara gue sukses, padahal kan semua kalau nggak Allah mengizinkan, ya nggak sih? Betul. Nah cuma mungkin pertanyaan dia begini, Say, biasanya, ini mungkin pengalaman Eke ya, Bo. Kalau suami punya istri dia jadi anggota DPR, itu kan panggilannya aja yang terhormat. Masya Allah. Ini dulu ada pengalaman ya guys, waktu aku di dapil dulu waktu itu masih punya suami ya guys. Terus tiba-tiba kepala sekolah manggil gini ke mantan, Pak Vena, silakan masuk. Tersinggung dong Say, karena dia ngerasa semen gitu ya. Masa gue dipanggil Pak Vena. Biasanya kalau anggota DPR-nya laki-laki kan ibu itu pendamping. Nah ini kan kebalikan ya, Pak Ferry anggota dewan, pasti Ibu Ferry gitu ya. Nah itu kan wajar. Masa Arzeti Pak Arzeti. Nah itu pernah nggak ngalamin gitu? Pernah, kadang-kadang suami malah ngeledek, saya Pak Arzeti gitu loh. Terus dia malah jadi bercandaan buat dia. Terus aku kadang, karena kita juga sebetulnya dewan itu kan pelayan ya kalau buat aku ya, bukan sebagai anggota dewan terhormat tapi pelayan dari masyarakat. Justru pada saat ketemu masyarakat itu rasanya nama anggota dewan itu nggak kita bawa. Memang kita bukan anggota dewan, orang kita dipilih oleh mereka untuk duduk di situ kok. Jadi pada saat kita datang ke dapil pun juga memposisikan diri kita pelayannya mereka, di bawahnya mereka gitu ya. Dan insya Allah ya kalau Mas Didit mungkin sebetulnya kalau dia sih lebih seneng lihat ibu istrinya itu di rumah gitu. Tapi karena dia tahu istrinya pekerja, ya dia support lah. Bismillah. Yang penting aku tuh takut kalau dia komplain gini, Ibu, anak-anak tadi pagi nggak minum jus loh, jeruk presnya nggak ada. Wah, aku stres. Itu bisa lagi rapat, Fen, gue keluar sebentar, biasa Fen ya, beli terus kirim ke rumah. Jadi jangan sampai besok tuh ada bahasa itu lagi. Takut banget. Jangan sampai tanggung jawabku itu
terhilangkan karena aku lupa aku ini. Jadi selalu komunikasi sama Mbak di rumah, Dek kalau ada apa-apa WhatsApp Ibu ya biar pesen. Nanti untung aku misalnya ke Pasar Mestik gitu, aku udah punya langganan nih. Mas Mulung, Ibu titip ini, titip cabai 1 kilo, cabai merah ini nih, bayang nggak? Oh iya? Jadi Mas Mulung tuh, Ibu mau pesan apa lagi? Ibu nggak sempet ke pasar, titip ya, gitu. Nanti biar ngambil di rumah. Jadi pada saat masak, misalnya anak-anak minta, Ibu aku pengen, tapi kadang-kadang minta ibunya, Ibu aku besok dibikinin lidah cabai hijau ya. Sementara besok kita masih rapat paripurna, subuh. Bilang ke mbaknya, Mbak besok digiling dulu cabai hijau ya. Jadi sebelum berangkat gue masak dulu, nanti taruh di atas meja walaupun dia makannya siang, setidaknya dia makan ada ibunya yang pesen. Aku takut kalau anak-anakmu pesen apa aku nggak ada, itu aku udah panik aja. Jangan sampai mereka, aku dilupain ibu karena ibu kerja, itu takut deh ya. Jangan sampai nanti suami komplain mati aku ya. Jangan. Tuh guys ya, jadi nggak mudah menjadi ibu bekerja. Nggak mudah, Masya Allah. Mesti ekstra energi. Betul. Dan kayaknya otak kita terbuat dari apa ya? Bisa dalam satu, ya itu ya. Dalam hitungan detik gitu loh. Kayak dirimu ya, aku ngeliat ya, Fania, itu sampai aku bilang gini, ih hebat ya dia dengan usiamu. Kalau dulu kan usiaku masih 30-an, dia usia masih di atas 4, itu masih detail-detail mainannya si Fania itu kan aku lihat kan di IG-mu lengkap gitu. Ih Vena masih kuat ya memori untuk beli bermacam-macam. Yang paling penting masih kuat tulang-tulangnya untuk menggendong, membuka stroller karena Eki tidak punya supir. Masya Allah. Tapi enggak, tapi gini, tadi orang tuh masih penasaran gini. Nah Mas Didit itu gimana caranya supaya dia tidak merasa ya itu tadi, bos istrinya lebih one step forward gitu. Karena kan menjadi legislator itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Untuk achieve menjadi legislator itu juga nggak mudah. Gimana caranya dia bisa meredam egonya sebagai laki-laki untuk kesempatan ini buat istri saya mendukung. Itu jarang loh. Mas Didit baik banget sih. Oh bismillah ya, semoga saja itu bahasa itu adalah doa buat aku gitu ya. Semoga saja Allah terus membuka hatinya. Aku nggak tahu Fen gitu loh. Kalau ditanya apa dirayu? Enggak. Pokoknya yang penting tanggung jawabku untuk makanya kan kadang-kadang kalau anak-anak suka doain gini. Ya Allah berikan ibuku selalu kekuatan, BP ini gitu ya. Jadikanlah BP keluarga setiawan, keluarga yang istiqomah, keluarga yang kan anak-anak selalu kalau setiap habis jamaah sholat itu kan mereka yang ngedoain. Jadi aku sambil sujud itu ya Allah amin ya Allah amin ya Allah. Jadi bukan aku anak-anak yang ngedoain. Jadi biar bapaknya mungkin punya kelembutan hati, lihat ibunya bekerja ikhlas gitu loh. Jadi ya Masya Allah. Mungkin itu buah dari pondok pesantren tadi juga kali ya. Jadi aku dapetin itu sekarang gitu. Wow. Dulu dihujat sama keluarga sampai aku naik haji karena aku stres karena dimusuhin Bagas nggak mau ketemu aku gitu ya karena dia bilang awal-awal waktu masuk pondok, ibu kok tega banget sama aku, kenapa aku dipisahin dari ibu? Oh itu kalimat dia. Ya. Dan untuk ngejelasinnya pada saat itu sulit buat aku gitu Evan, makanya aku bilang gini, nanti kakak akan tahu ya nak ya bahwa ibu tuh sangat mencintai kakak itu. Sampai akhirnya aku naik haji, di sana aku doa sama Allah, ya Allah tolong beri kelembutan bagi anak hamba. Sekarang dia tuh sayangnya luar biasa. Lihat ibunya sedih aja dia udah panik gitu loh. Dia pasti akan lari, kayak tadi malam dia lari ke kamar karena aku kan ngecek ke kamarnya dia. Dia udah tidur, tiba-tiba dia ngeliat ibunya jalan, dia keluar lagi. Ibu ngapain? Enggak, aku cuma ibu mau ngeliat kakak doang nak, gitu loh. Soalnya udah jam 1, ibu pikir kakak belum tidur. Udah kok ibu balik lagi ke kamar deh. Dia balikin aku ke kamar, dia selimutin aku, dia balik lagi ke kamarnya dia. Jadi main balik-balikan. Nanti aku nyusul lagi ke kamarnya dia. Terus dia marah, udah dong Bi, jangan dicek lagi. Kapan tidurnya ya? Susul, menyusul. Tapi sebegitu, tapi sebenarnya paling bahagia dari seorang ibu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Bener nggak sih? Aku kalau dengar ceritanya Arzeti ya termasuk iri juga ya. Maksudnya aku juga iri lihat kamu kan. Iya, kadang-kadang ya mungkin beda-beda ya beda-beda. ceritanya. Jadi jangan melihat rumput tetangga hijau. Nggak boleh iri ya. Ini nggak boleh salah ya. Hijau. Nggak, tapi siapa yang nggak iri? Maksudnya gini loh. Aku juga iri ngeliat dia gitu loh. Tapi iri itu sebetulnya motivasi juga. Ilmu. Maksudnya gini. Aku juga pengen punya anak-anak kayak Vena gitu. Next berarti kalau kesempatan di Fania kan berarti. Amin. Maksudnya kalau mau jadi. Tapi kamu nggak akan tega masukin dia. Oh gitu ya. Kalau laki ya. Tapi udah telat. Wow. Jadi aku aja nggak perempuanku. Jadi intinya guys, ternyata kalau aku boleh menyimpulkan bahwa kalau kita memasrahkan anak-anak kita kepada Allah, dalam lindungan Allah, dalam tuntunan Allah, itu pasti terbaik. Amin, pasti gitu ya, janjinya ketimbang Allah, kita iya kan? Sok-sokan gitu ya, nggak punya ilmu, mau sok-sokan ngatur anak-anak, aduh gitu loh rasanya. Padahal seorang Arzeti ngerasa nggak punya ilmu, misalnya ini kan ilmu agama kan. Masih ngerasa nggak pede juga. Aku ilmunya kurang banget Pen. Benar-benar
benar-benar nggak punya ilmu. Gimana cara menilai diri kita kurang ilmu? Padahal kan Arzeti boleh dibilang track recordnya nggak ada yang aneh-aneh loh. Aduh, Masya Allah kan kalau kita ngeliat kajian kadang-kadang atau mungkin kadang-kadang dalam emosi kita datang haid, datang bulan gitu kan, pokoknya banyak deh, kadang-kadang suka emosi, kadang-kadang suka punya penyakit hati, ngeliat Vena punya anak-anak sukses iri gitu ya. Tapi kembali lagi tadi dikatain Vena, yaudah itu ilmu. Akhirnya kita membahasakan itu ilmu gitu. Jadi irinya itu karena melihat kesuksesan orang tapi dari sisi positif gitu ya. Kayak anak-anaknya Vena, Masya Allah udah punya rumah sendiri dengan usia seperti itu. Masya Allah itu kan luar biasa ya. Belum tentu anak-anak yang lain seperti itu gitu. Anak-anaknya hebat, sama ibunya sayangnya luar biasa gitu. Itu kan buat kita perempuan itu kan jadi cerminan. Aku pengen punya anak seperti Vena, aku pengen punya anak seperti Fania gitu. Jadi segala sesuatu tuh kita lihat sebagai motivasi kita untuk bisa mendidik anak-anak kita seperti itu. Tapi beruntungnya dia nih, lebih beruntung lagi karena dia selalu punya konten narasumber-narasumber yang hebat yang luar biasa punya kelebihan. Dan saya agak maksa ya kalau telepon Arzeti kapan? Aduh, alhamdulillah. Nah ini lagi nih, ada dari Riza_Zaidin, Mbak Arzeti asli Padang ya. Nah ini boleh dijawab boleh nggak ya? Mau tanya berita dulu yang sempat heboh, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar sampai sekarang. Apa tipsnya Mbak dan suami untuk melewati itu semua? Betul, Masya Allah ya, dinamika hidup tuh bermacam-macam, ada aja ujian ya. Tapi kembali lagi semua kita pasrahkan ke Allah dan kejujuran kita kepada Allah. Segala sesuatu kalau memang kita niatkan karena Allah dan jujur kepada Allah, apapun itu insya Allah bisa terlewatkan. Benar betul. Jadi kata-katanya adalah jujur kepada diri sendiri. Kepada Allah sih. Ya, kepada Allah pasti kan kita harus jujur dulu kan. Sebetulnya kalau kita kepada Allah dengan sendirinya diri sendiri kan, kalau kita diri sendiri jujur ke Allahnya kita nggak, misalnya gini, saya mau ini tapi ke Allahnya nggak, tapi kalau kita niatin ya Allah ini kan karena Engkau semua ya Allah gitu, ya insya Allah Allah tuh akan bikin kita tuh tenang, Allah tuh akan bikin kemudahan dan ketakutan kita itu akan terhilangkan, apapun itu ujian di luar sana membahasakan apa itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Benar juga sih. Jadi intinya simpel hidup itu ya, Fen? Iya. Jadi benar ya, kalau kita jujur kepada Allah, otomatis kita pasti akan dalam setiap aspek ya, kita akan jujur. Betul. Nah, itu yang susah tuh. Boleh di-sharing nggak buat perempuan-perempuan di luar sana? Untuk kita bisa jujur terhadap Allah, berpegangan kepada Allah. Kan di zaman yang sekarang nih ya, jujur nih ya nih, Arzeti, banyak sekali perempuan yang kalau udah cantik, dia lupa. Kemudian memakai cara-cara yang tidak semestinya, akhirnya misalkan mau sukses. Sementara Arzeti ini kan semua dunianya agak-agak mendekati bahaya-bahaya ya. Contoh model, ini nggak semua ya, kita nggak ngomong soal profesi seseorang. Tapi biasanya terlihat glamournya ya. Politik gitu ya, Fen, politik, orang kadang mengampangkan korupsi, menghalalkan segala cara apa. Nah, sementara Arzeti ini tumbuh berkembang menjadi sosok pribadi. Ya Allah, ini ya doa lo, Fen, Masya Allah. Loh, iya, yang ini kan itu, semua kan bahaya-bahaya nih profesinya nih. Tapi tetap bisa punya karakter jati diri yang akhirnya semua ya alhamdulillah buktinya aman-aman aja gitu. Gimana tuh? Sebetulnya lebih kepada keluarga ya di awal ya. Keluarga kita punya kedisiplinan, terus keluarga kita menuntutnya adalah lebih kepada kejujuran kepada Allah. Nah, agar kita dicintai sama Allah itu kan pasti kita harus punya tahap-tahap di mana perjalanan sebagai seorang hamba itu seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Itu aja yang penting. Karena basic banget sih sebetulnya, lebih kepada repetition. Kayak sholat, repetition pengulangan, amalan kita repetition pengulangan, berhubungan baik sama orang, silaturahmi yang baik itu repetition pengulangan, hablum minannas hablum minallah gitu ya. Lebih kepada itu sih, agar Allah tuh cinta dulu sama kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, mudah banget untuk kita selalu jujur kepada Allah. Karena yang susah ini adalah bagaimana Allah cinta sama kita gitu. Sementara kalau kita mau cinta, aku cinta sama Vena. Kalau aku udah cinta sama Vena, apapun yang diminta Vena ke aku pasti aku akan jalankan gitu ya. Begitupun kalau kita udah mencintai sama Allah, apapun yang sebelum kita berpikiran apa, Allah udah kasih semua gitu. Ya kan ya? Benar belum sih? ngucap belum aja. ngucap aja Allah udah kasih ya kan? Iya Masya sih, Allah. benar sih. Tapi ini ilmu ya Vena buat kita ya Vena. Aku juga pengen belajar juga dari apa yang Vena punya, dari apa yang pengalamannya Vena, aku juga ambil. Kadang-kadang melihat seseorang itu kan pada saat dia bicara kita akan oh seperti itu, besok deh tak jalanin bismillah deh gitu. Ya nggak sih? Benar ya? Adem ya. Jadi ini tausiah buat saya di pagi hari habis ini. Habis road bike. Masya Allah. Jadi kalau boleh dibilang kan banyak nih ada yang ngomong Arzeti, siapa nih namanya ya? Karena banyak banget loh ternyata yang ngefans sama dirimu. Ya Padahal dirimu sudah meninggalkan dunia catwalk ya. Betul. Tapi masih jadi pengajar kan, masih ada sekolah.
Oh punya masih? sekolah. Masih. Oh sama Jamal Hasan. Sama Mas Jamal. Apa baru namanya? kemarin kita buka di Zema. Baru kemarin kita buka di Batam, di Bandung. Cuma di Jakarta memang kita lagi break dulu karena ini ya. Tapi kita akan buka lagi setelah pandemi. Insya Allah. Oh, jadi yang namanya sekolah untuk modeling masih ada ya? Masih. Alhamdulillah. Boleh daftar nanti habis ini ya. Bayar deh ke Vena Melinda YouTube channel. Aku sudah membantu promosi ya. Nah, ini ada juga dari aku bilang tadi Mulye 6718. Tutur bahasanya lembut. Ya Allah ya dan Rabbi, bisa itu doa menahan banget ya Allah. emosi. Masya Allah. Resepnya Nggak apa? tahu ibunya galak banget ya. Terlihat ini Allah nih, sebetulnya ini rencananya Allah yang nutup semua, padahal aslinya galak, disiplin. Kalau sama anak-anak bilang gini, orang-orang kok selalu bilang ibu lembut ya, padahal ibu di rumah galaknya minta ampun. Anak-anak tuh pokoknya semua tuh ada aturan ya di rumah tuh ya, yang mereka kadang-kadang Dimas masih balik ke boarding, terus bilang nanti aja ibu aku balik. Ya kalau kamu nggak mau balik, liatin dong ke ibu kalau waktu kamu tuh dipakai dengan bermanfaat. Terus nanti kerjanya dia ada main basket, yang buat dia bermanfaat tuh semua giat. Jadi dia nggak mau di kamar, karena dia nggak pernah lihat ibunya duduk siang-siang tuh tidur, Fen. Pulang kerja pun juga kalau misalnya ibu nonton Netflix ya gitu kata anaknya. Enggak nak, jangan dibikin senang ibu nak. Aku takut kalau dibikin senang, Fen, malah lupa nanti. Jadi memang pengennya aktif, sibuk aja biar anak-anak lihat bahwa ternyata untuk mencapai kenikmatan ke depan itu adalah ada yang namanya kesusahan, ada yang namanya keprihatinan itu terus, karena seorang yang sukses itu dia nggak akan pernah punya waktu untuk leyeh-leyeh. Orang sukses itu dia akan terus berusaha, terus kerja keras, karena kerja keras itu adalah membuat kita untuk insya Allah mencapai titik dunia ya, karena kita sebelum kita meninggal pasti kita harus kerja keras terus, gitu kan Ben ya. Nggak boleh senang-senang gitu. Kalau senang-senang takut ya. Jadi intinya tetap ya, namanya kalau ibu tuh cerewetnya sih positif ya. Jadi anak juga maklum lah. Maksudnya yang terlihat sama masyarakat tuh kan kalau mungkin wawancara Arzeti, ya Allah, Masya itu kan Aduh. cara bertutur katanya itu tuh bagus banget. Ya Allah ya Rabbi, Bismillah. Ini nah ilmu ya itu gimana itu? Mungkin ya sebelahnya masih suka meletup-letup, tapi kalau Arzeti kan orangnya bisa menempatkan terlihatnya aja diri. itu Allah yang nutup, Fen. Sebetulnya gitu. bukan, ini karena Allah semua punya rencana, bukan aku. Benar-benar deh, ampun deh. Dari tadi bukan itu karena modelingnya ya? Enggak. Tadi aja waktu mau wawancara sama Vena gini, Bismillah ya Allah, kasih ilmu bagi hamba ya Allah. Gitu, takut terus baca Bismillah 21 kali. Sebelum wawancara tadi baca Bismillah 21 kali biar enggak, aduh ya Allah, biar Allah tolong, biar Allah bantu. Tuh ya guys, jadi cocok ya jadi anggota DPR RI ya, bahwa semua komitmen dan nawaitunya karena Allah. Jadi insya Allah tadi sudah dijawab, ngapain mesti korupsi, ya kan? Jadi ini sebetulnya pemimpin harusnya kayak begini ya. Jadi semuanya kalau nawaitunya baik, insya Allah. Kalau dipuji gitu jadi menciut gitu rasanya. Aku kan gak suka muji guys, tapi bener loh. Maksudnya kita ini kan baru ngobrol yang deep talk kan baru kali ini. Maksudnya Arzeti yang aku tahu memang ya dia padahal kalau kita pergi keluar kota tuh 24 jam loh. Ngomong yang serius kayak gini. Tapi karena di Vena Melinda Channel otomatis orang juga mungkin millennials ya, karena penontonnya dari 19 sampai 34 tahun. Someday dia mau menjadi legislator, kan dia bisa melihat. Harus ada dong. Biasanya saya ikon untuk modelingnya Oki Asokawati, Arzeti Bilbina. Untuk politisinya kan kalian membuktikan loh, dari dunia yang glamor kemudian menjadi orang yang lebih merakyat. Ada nggak sih suka duka di dapil? Kan model ya. Gimana? Tiba-tiba langsung gitu ya, tiba-tiba berinteraksi dengan tahu dong masyarakat kayak apa kan, sangat marginal, kemudian bervariasi. Gimana cara ngemong rakyat itu kan beda ya guys, sama ngemong klien dan desainer. Apalagi teman-teman dunia ya modeling gitu. Gimana? Membuka bajunya gitu, artinya pada saat kita udah menjadi pelayan masyarakat ya, kita menjadi pelayan masyarakat yang memang harus berbuat untuk mereka gitu ya, tapi tidak menempatkan diri kita bahwa saya mantan model gitu. Aduh, siapa lu mantan model gitu ya. Apalagi di Surabaya dan lu pelayan deh, kan ya. Pelayan deh gitu. Jadi mindsetnya memang kita pelayan gitu. Jadi udah nggak ada mindset yang lain-lain, memang kita pelayan, apapun kita harus di bawah masyarakat gitu. Iya, tapi kan beda. Misalkan nih di dapil kan orang yang mau cipika-cipiki, orang mau salaman, ngadepinnya dari seorang model papan atas tuh kan perlu persiapan kah, atau perlu strategi kah, atau berjalan begitu aja karena Allah. Jadi setiap turun tuh juga Bismillah ya Allah, ini memang udah tanggung jawab saya, ini amanah saya. Ingat banget tahun lalu ya pandemi. Jadi aku ada guruku bilang gini,
pandemi ini kalau kita dititipkan amanah, bukan kita bersembunyi dengan anak-anak menyelamatkan dengan ketakutan kita dari penyakit ini. Tapi justru kalau kita punya amanah, kita harus turun ke lapangan menunjukkan siapa kita. Setelah itu aku langsung telepon stafku, besok kita berangkat ke Dapil ya. Nggak ada pesawat, kita naik mobil. Jadi kita jadi bolak-balik kerjaan kita ke Dapil naik mobil gitu, karena memang aku ngerasa bahwa iya juga ya, kok kemarin aku nutup anak-anak jangan keluar ya nak, jadi tangan segala macam. Kok aku malah merasa hebat banget dengan melindungi anak-anak. Padahal kan aku punya amanah dititipin sebagai pelayan gitu. Jadi aku bilang ke suami, karena anak ibu ke Dapil sebentar ya nak ya gitu. Jadi aku justru turun ke Dapil. Sempat kemarin alumni juga COVID kita kena sama stafku. Kena juga. Tapi nggak berani ngomong gitu. Nikmatnya Fen. Mungkin kalau orang pada saat kena itu kan nggak ngerasain apa-apa. Aku tuh Fen, badanku kurus banget udah kayak nenek-nenek. Sampai kakak adekku tuh takut ngeliat aku ya, karena kurus banget dan digerogotin banget. Badanku tuh digerogotin, tulangku sakit semua. Dan itu nikmat banget. Pandemi COVID yang sakitnya aku tuh ya di aku. Ya mungkin orang-orang lain tuh cuman pilek, batuk, nggak ngerasain ini. Kalau aku benar-benar, tapi itu nikmatnya. Setelah aku ke Dapil, akhirnya dari situ mulai ke tim gini ya, jaga kesehatan ya dek, jangan kita bicara ke orang protokol kesehatan kita nggak ngejalanin. Akhirnya jadi ilmu buat kita. Pada saat kita bikin acara nggak perlu banyak-banyak lagi. Terus jangan lama-lama, kalau bisa di tempat udara terbuka. Jadi malah pemahaman buat kita, sehingga kemudian kita dengan tim komitmen untuk jaga sama-sama kesehatan kita gitu. Dan bahwa ternyata memang ada ya. Iya. Penyakit ini ada. Kan suka ada orang bilang nggak ada gitu ya. Ada. Betul. Aduh, mudah-mudahan saya sehat terus ya. Tapi kamu harus sehat, soalnya ada Fania. Iya, harus sehat. Tapi aku baca juga nih artikelnya menarik ya, bahwa ternyata RZT itu kalau dari kampanye aja, itu bener nggak sih waktu itu katanya Kamar Konstituen mijetin apa gimana, itu bener nggak sih? Nggak bohong ya? Ini Masya Allah. 2000 berapa tuh awal-awal 2014 ya? 2014 itu bener. Oh Masya Allah, itu kalau kan aku acaranya. Kan senang. Nah katanya RZT itu aku kan zaman dulu kan nggak ada pandemi ya. Konstituen dipijetin bener. Aku juga mau dipijetin. Kalau pegang, itu bener apa nggak sih? Apa only joking atau apa? Ya waktu itu kita juga bikin ya acara di partai untuk sosialisasi partai, kebetulan ke mana terminal gitu ya, terus ibu-ibu gitu pegel, dia bilang gitu ya, Bismillah lah ya, kita kebetulan punya minyak kayu putih, kita pijitin lah gitu insya Allah. Tapi pijitnya kayak pijit ibu kita, jadi bukan spesialis mijit. Kayaknya aku mesti belajar di Bali deh untuk belajar sekolah teknik mijit gitu. Tapi oke lah Masya Allah, memang harus punya banyak kelebihan ya, talenta ya, yang memang kita bisa manfaatkan buat masyarakat gitu. Oh jadi itu benar. Mijetin aku pengen belajar senam juga nggak bisa. Kalau aku kan senang. Oh jadi pokoknya intinya RZT itu bisa terpilih 2 kali berturut-turut, 2 periode karena berturut-turut. Karena Allah, ya, bukan karena pijit. Cuma kan harus ada ikhtiarnya dong. Ya, ikhtiarnya salah satunya adalah semua request dari konstituen di luar dari program pro rakyat ya. Itu benar-benar RZT menunjukkan bahwa nih gue pelayan. Malu lah dia ngomongin Vena kayak gitu. Iya, pelayan rakyat itu bagus-bagus. Jadi nih ya buat semua milenial yang mau jadi politisi, jangan dilihat gayanya pejabat. Bahwa menjadi legislator atau pelayan rakyat itu benar-benar harus melayani rakyat. Betul. Artinya nomor 1 apa? Boleh kasih tips dong. Gimana caranya jadi politisi yang sejati? Nah, tuh amanah pasti ya. Amanah mengedepankan kepentingan masyarakat, apa yang bisa didahulukan gitu ya. Dan sisanya ya berserah kepada Allah dan belajar gitu. Kalau aku sebetulnya untuk bicara mengenai poin-poin sebagai seorang politisi, aku masih belum lah, beliau ini juga lebih senior dibandingkan aku, yang juga tahu gitu loh. Kalau aku tuh nggak punya ilmunya, hanya pasrah ke Allah, Pen. Dirimu kan, dia ini hebat. Enggak lah. Jadi kita nih kalau di DPR ya, perempuan-perempuannya mungkin belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. Tapi di setiap komisi kita ditempatkan, kita tuh guyup ya. Betul. Dan saling mensupport ya. Betul sekali, kompak banget. Kompak. Jadi nggak ada sedihnya nih selama jadi politisi? Dinikmatin, kayak waktu jadi model juga kalau orang bilang banyak dukanya, enggak, sukanya semua dinikmatin gitu. Jadi nggak pernah kalau aku tuh takutnya gini loh, kadang-kadang kan Zeti hobinya apa, misalnya sukanya apa, semua suka. Loh kenapa nggak diinin? Karena aku tipikal kalau aku sukain nanti pada saat dikasih posisi yang A, aku nggak jadi pembanding, aku nggak mau akhirnya pusing sendiri kan. Udahlah, nikmatin aja semua deh, biar ikhlas semua ngejalanin, itu lebih gak ada beban gitu dibandingkan aku sukanya ini Fen pokoknya kesini ya, aku maunya ini gitu, tapi tiba-tiba nanti Fen aku mau kesini ya, ternyata nggak bisa Vena sesuaiin, aku nggak mau datang deh Fen gitu. Kan jadinya gitu ya. Jadi akhirnya ada excuse-nya, nggak mau Bismillah lah, jalanin aja apapun itu gitu.
Tapi benar ya, berarti hidup itu kita jangan selalu poin dan Iya. fokus kepada Keinginan sedih, kekurangan, Betul, yang nggak enak, tapi Betul, selalu betul. punya mindset bahwa semua bagus. Jadi jadi politisi capek apa itu nggak usah diinget-inget ya, keringet-keringet gitu ya di nikmatnya dapil, ya. nggak tidur, ingat ya? Kalau kita kunker itu jam 8 kita udah harus ada di kota mana, berarti jam 4 kita udah harus jalan. Masya Allah ya, nikmat, Masya Allah nikmat. Jadi yang ada dulu di bandara, aku inget banget ada yang tidur ya nempel sama kaca. ada yang baru datang langsung ke kamar mandi karena takut telat pesawat Pakai bulu langsung mata. dandan. Tetap itulah dinamika. itu dinamika. Menjadi ibu bekerja, menjadi politisi, dan alhamdulillah ya ini Arzeti luar biasa. Dan yang pasti punya meneruskan. sahabat. Jadi Oh punya iya, sahabat. benar. Itu yang paling penting. Jadi kita nih nggak ada lu dari partai mana, gue dari partai nggak ada ya. Masya Allah. Dan yang pasti beliau ini walaupun senior dibanding aku di politik ya, tapi dia nggak pernah menempatkan dirinya senior, selalu welcome. Jadi pada saat di rumah kan duluan di Komisi 10. Iya. Dia kan dari 2009. Aku baru masuk 2014, dia sudah di situ. Bayangan aku ketemu Vena Melinda Putri Indonesia ya. Dia akan menempatkan ini enggak, Masya Allah dia juga perempuan hebat. Jadi kita sisterhood. Sisterhood, bismillah ya Allah sehat. Jadi nih ya, kalau ditanya Arzeti, pertama dia nggak pernah ada dukanya, menjadi apapun profesinya. Nggak ada duka tapi luka terus. Jadi nggak ada titik terendah dong kalau gitu. Nggak pernah ngerasa terpuruk, nggak pernah ya? Ini dijalanin semua, Fen, bismillah ya Allah. Justru pada saat ada dikasih kan tapi ujian. manusiawi banget Ya, loh. sebetulnya makanya lebih banyak apa ya, berserah ke Allah tuh kalau lagi sedih tuh istighfar aja. Kadang-kadang lagi diam nih, astagfirullahaladzim, Allah akbar, Allah. Itu istighfar aja karena untuk menyenangin diri. Kalau enggak, Iya. ini hati berkecamuk. Tapi ya sudahlah, semua dipasrahin Allah. Allah pasti punya rencana. Tuh guys, Daripada ini ribet kayaknya udah cocok jadi pendakwah nih kan. Misalnya Komisi 8 loh. Mestinya. Komisi 8 kan? Oh iya, Dulu 8, 10, dan sekarang 9. 9. Nah, ini boleh nggak kalau kita bicara Komisi 9 ini kan tentang tenaga kerja, tentang kesehatan. Nah, boleh nggak sosialisasi sedikit nih buat kaum perempuan khususnya ya, tentang kesetaraan. Nah, kita kan kemarin baru juga merayakan 8 Maret tuh Hari Perempuan Internasional. Internasional. Nah, menurut pandangan Arzeti nih ya, kan sekarang sudah hampir 10 tahun ya. Berapa tahun di DPR ya? Baru masuk periode kedua ya. Ya, artinya hari-hari kan menghadapi masalah ya tentang perempuan yang bekerja. Apa sih yang perlu kita kritisi lah dari saat ini dari pemerintah untuk perempuan Indonesia? Sebetulnya kalau untuk pemerintah saat sekarang mereka terus bergerak ya untuk lebih memajukan perempuan, memposisikan perempuan sama. Dan kita juga bisa melihat dalam elemen-elemen tertentu, bidang-bidang tertentu posisi perempuan itu juga ditempatkan sama. Artinya sekarang bagaimana peran kita? Yang paling susah itu adalah peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri sebetulnya. Kuncinya di sana ya. Kalau kita lihat dari global di luar, simple karena semua akan bergerak. Perempuan itu akan solid, kuat. Di mana ada majulah perempuan Indonesia, kaukus perempuan parlemen Indonesia. Jadi kekuatan kita untuk kesetaraan kita tuh diposisikan sekali. Tapi sekarang bagaimana peran kita di dalam rumah tangga itu aja yang penting. Karena sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, itu yang paling mahal. Karena kadang-kadang kita sudah bekerja, ternyata suami kita tidak menginginkan. Tiba-tiba nggak usah berangkat kantor deh. Sementara kita udah komit ke kantor. Nah, yang sebetulnya harus basic ini yang kita perhatikan adalah diri kita dan keluarga kita dulu. Sehingga kemudian nanti penempatan dari pemerintah, baik itu kesetaraan gender dan lain-lain itu kan dengan berjalannya waktu itu akan punya kekuatan yang sangat solid gitu. Buat aku ya PN gitu loh. Ya ngerti ya guys, ya karena banyak sekali juga kasus. Basically dari kita lah. Ya berarti kalau kita siap menjadi perempuan yang bekerja, jadi otomatis kesetaraan gender itu dalam tanda kutip kita harus punya support system dulu. Kalau support systemnya sudah solid, nah mudah. Tapi kalau ya contohnya hostnya ya berkarir di politik malah bercerai. Jadi itu berarti benar juga kata Arzeti. Mungkin kadang-kadang perempuan punya obsesi tersendiri sehingga dia melupakan kodratnya juga. Jadi memang tapi aku senangnya Vena ya, dia tuh selalu melihat kesalahan dia itu dia akan selalu bagi ke teman-teman. Karena buat dia itu luar biasa loh. Kayak dirimu bilang kegagalan dalam rumah tangga, aku selalu ngeliat kontennya, dia selalu memposisikan jangan lihat saya. Tapi kalau kita perempuan akhirnya melihat dari sisi positifnya dia banyak banget. Tapi dia selalu memuji orang yang punya rumah tangga yang utuh. Iya, itu maksudnya dia pintar ya, udah nangkap duluan. Karena boleh dibilang
kalau yang namanya pemerintah sudah membuka semua ya, Betul. kesempatan baik itu di politik ya, Iya, baik sosial, itu di budaya. sosial, budaya. Nah, tinggal bagaimana perempuan-perempuan Indonesia yang secara notabene memang intelektualitasnya juga mumpuni Dan mampu di sana. dan mampu, tinggal masalah mental itu tadi dan juga support system. Support system. Itu Sekali bahasa itu lagi. bagus, aku mau pakai support system. Bener juga. Jadi support system bukan mbak-mbak di rumah doang ya. Kadang-kadang orang nilainya, oh support system gua udah oke nih. Tapi dia lupa dia punya suami. punya anak-anak. Punya anak-anak, bener. Kalau suami sudah meridoi, kalau yang menikah ya. Tapi kalau sudah kayak saya single mom, oh bebas. Tapi tetap bertanggung jawab sama anak. Sama anak. Nah, Walaupun sebetulnya dia pengennya juga punya rumah tangga utuh. Vena tuh Iya. bukan perempuan yang merasa bahwa dia Bener. super power loh, enggak. Dia tetap butuh dengan yang namanya pasangan. Ini betul. hebatnya dia. Dia nunggu jodohnya ya, Nunggu Bu. jodohnya. Insya Allah jodohnya akan datang. Karena banyak sekali aku sampai bilang, Ven buka deh Ven, jangan terlalu pilih gitu loh. Enggak, jadi artinya nih buat yang nonton, jadi perempuan Indonesia itu kita harus sadar diri dulu ya, seperti yang Arzeti bilang, kalau yang namanya sukses itu bisa di segala bidang, yang paling Setuju, penting setuju. izin dari suami, Betul, anak-anak, betul. terus kemudian support Keluarga. system di rumah itu. Nah, Betul. terakhir nih Arzeti, menjadi perempuan bekerja tapi tetap cantik, Masya Allah. tetap langsing, bukan karena road bike atau ada olahraga lain. Nah, ini ada yang nanya nih, siapa tadi nanyanya? Iya. Rahasia kecantikan Arzeti. Nah. Nih dari aku _wanita biasa 1871, awet cantik apa rahasia? Masya Allah. Nah ini nih, padahal tadi waktu sepedahan tadi aku bilang, Ven, tau nggak? Aku pengen ini nih waktu ngeliat kamu pertama kali nih badan, wih Vena gila badannya masih kejaga. Kadang-kadang karena pertemanan, karena lingkungan. Jadi bersilaturahmi juga salah satu motivasi ya, membuat sahabat kita tetap bisa menjaga. Kan akhirnya spirit kita juga datang. Oh, aku juga harus sehat. Oh, dengan kita sehat, automatically badannya juga terjaga gitu loh. Sehat itu dimulai dari apa sih gitu? Gaya hidup ya Ven ya, gaya hidup dan mau meluangkan waktu. Kayak tadi pagi-pagi jam 6. Vena dong udah cantik, udah bulu mata. Coba pasti dia make up-an dari jam berapa? Itulah perempuan. Gitu. Iya. Oh jadi intinya rahasia cantiknya ini sehat ya berarti. Sehat ya Ven ya. Jadi ini sekarang lagi serius nih road bike. Dengar-dengar tadi baru beli sepeda. Oh ya Allah. Sepeda lamanya Eka disuruh beli ya. Iya. Nggak pengen, soalnya ketemu dia jangan pas mau konten aja enak aja. Oh, nggak mau rugi barengan ya. lagi ya. Sepedaan kita jangan arisan aja gitu loh. Oh jadi serius nih road bike. TRX juga ya, terus sekarang pengen balik lagi ke PT ya, karena kemarin kan sebelum pandemi kan PT gitu ya, olahraga, gym gitu ya, terus berhenti, terus TRX sama boxing, sama sepedahan, sama jalan, sama anak-anak ya. Sekarang ya sama dengan Vena kan dia senam, Vena kan di rumah aja dia bisa yoga, bermacam-macam, badannya lentungnya luar biasa ini perempuan. Dia kalau udah begini-begini udah keren banget gitu loh. Nah itu spirit juga untuk perempuan, karena kita kalau mau sehat tentunya dimulai dari diri kita untuk olahraga. Wow guys, ini 1 jam hampir kita ngobrol. Udah mulai ada kode-kode diusir dari studio Bukan kita yang diusir, satu ini. sudah ada pesen jus Udah pesen untuk jus, sehat. udah rame. Jadi terakhir nih Arzeti, tetap biar gimana pun Mas Didit ya, itu kan belahan jiwa selama berapa tahun sih perkawinan dah? 17. Oh 17 loh. Vena juga lebih dari itu. Aku 17, pas 17 gagal. Kasian deh loh. Jadi ada dong melalui Vena Melinda Channel ya mungkin sering di rumah bermesraan, berromantis, tapi melalui Vena Melinda Channel ungkapin dong how you love him so much as a husband ya. Ya, husband and family gitu ya. Iya. Ya, mereka adalah role untuk aku bergerak ke depan karena kebanggaan mereka melihat ibu, istri, pasangannya itu memotivasi mereka dan membuat semangat bagi mereka. Tapi lebih kepada bagaimana adab ibunya sih sebetulnya untuk mendidik anak-anak, itu yang buat aku merupakan satu cinta yang luar biasa. Karena ketulusan, keikhlasan, kejujuran itu merupakan satu poin untuk penyemangat kita untuk bisa menata hidup kita untuk mencapai surganya Allah agar kita bisa bersama-sama nanti di akhir hidup kita gitu. Itu simple banget. Nggak tipikal yang suka ngasih bunga. Aku aja kalau ulang tahun nih, mungkin orang bilang dapat apa? Dapat surat dari anak-anak. Bagas nulis surat, Dimas nulis surat. Jadi nggak tipikal ngasih barang gitu loh. Jadi tengah malam mereka nulis, nanti ditaruhin di bawah bantalku gitu loh. Nanti ceritanya ibu aku cinta banget sama ibu. Udah itu Masya Allah. Jadi kado-kado itu kayak gitu. Aku kumpulin cinta dari anak-anak itu. Nah untuk Mas Didit, ayo dong apa? Mas Didit ya, apa terima kek? kasih untuk supportnya, untuk keikhlasannya memperbolehkan untuk beraktivitas.
bekerja bermanfaat, karena bekerja itu kan lebih kepada untuk ilmu ya, agar bisa menjadi perempuan yang tidak hanya bicara mengenai penyakit hati, kecemburuan gitu ya Fen ya, terus permintaan yang maunya A, B, C, kesenangan aja, tapi dengan bekerja kan jadi tahu adab, tahu bersikap, tahu namanya susah, tahu namanya menjaga hubungan, sehingga kemudian itu akan menerapkan dan diajarkan kepada anak-anak kita insya Allah kelaknya. Keren ya guys. Simple tapi dalam banget ya. Buat orang-orang tadi penyakit hati itu PR semua orang ya. Di zaman sekarang lihat ini. Vena punya jaket seperti itu kan kepengen juga. Gitu. Tapi benar loh. Jadi guys ini luar biasa hari ini narasumber aku, dia tidak hanya berteori tapi sudah dipraktekkan Ya dalam Allah, ilmu karir, dalam kehidupan rumah tangga, bahwa berpegangan kepada Allah itu hal yang paling pasti dalam hidup ini. Karena yang punya semuanya hanya Allah. Jadi bukan berarti ya kalau guys punya suami, punya anak terus harus merasa sombong, penyakit hati, nah itu mulai saat ini dihilangin. Aduh Arzeti. Dan saksikan terus Vena Melina channel YouTube. Tapi bener loh, aku tuh suka, kan kita punya kelompok grup WA Vena ya, WA grup. Dia selalu kirim, aku selalu lihat gitu, karena aku pengen tahu ilmu-ilmu yang didapatkan. Tapi memang iya, setelah dari konten kita ini, harus aku benahi adalah masih kurang menyertakan Allah dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Jadi aku belajar hari ini, sister, thank Makasih you sister. banget. Kita manggilnya Cin biasa ya. Aku nggak nyangka Arzeti umurnya 2 tahun lebih muda daripada aku guys, tapi dia orangnya sangat kaya hati. Jadi thank you banget Makasih sis. banyak Fen, salam buat Tania, sukses buat anak-anak. Ini. Amin. Tolong doanya juga buat Arzeti Bilbina supaya dalam mengemban tugas negara selalu Masya dalam Allah. lindungan Allah. Amin, Karena amin, sekali lagi politik itu adalah seni ya. Luar biasa dinamikanya. Dinamikanya luar biasa. Mudah-mudahan mentalnya kuat selalu. Karena sekali lagi perempuan itu terlihat cantik kalau dia punya karakter, kalau dia punya mental, dan paling penting punya niat yang baik. Guys, jangan lupa ya. Selalu nonton Vena Melinda Channel karena habis ini akan banyak sekali narasumber, baik itu dari kalangan politisi, artis dari zaman saya sampai artis yang zaman now. Sosialita, ibu yang tadinya kita nggak paham bisa ditempatin beliau loh. Oke, sukses selalu Arzeti. Sukses juga buat Insya Allah kita road baik lagi minggu depan. So guys, jangan lupa ya nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa subscribe, like, share, and Dan jangan lupa Vena Melinda punya RB. oh iya, Like and subscribe dan komen. komen. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Komen ya.